Halo semua, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan part 9 misteri penghuni asrama putri. Seperti apa kisahnya? Setelah Bunga melihat sosok aneh yang selalu mengikuti Mawar dan Melati pada siang tadi, pada saat itu Bunga merasa tidak aman keberadaannya di asrama tersebut. Malam pun tiba. Bunga tak habis pikir jika Mawar dan Melati akan dibuntuti oleh sosok aneh yang sangat menyeramkan seperti yang lihat pada siang tadi. Pada malam itu, di saat ia belajar malam, ia tidak merasa aman. Bunga tak habis pikir jika Mawar dan Melati akan mengalami hal aneh seperti itu. Kembali lagi ia mengingat apa yang terjadi pada siang tadi. Jam menunjukkan pukul 22.00. Semua sudah saatnya untuk istirahat malam. Teman-teman Bunga pun langsung bergegas menuju ke kamar tidur. Pada saat itu Bunga merasa tidak aman keberadaannya di asrama tersebut. Malam pun tiba. Bunga tak habis pikir jika Mawar dan Melati akan dibuntuti oleh sosok aneh yang sangat menyeramkan seperti yang lihat pada siang tadi. Pada malam itu, di saat ia belajar malam, ia tidak merasa aman. Bunga tak habis pikir jika Mawar dan Melati akan mengalami hal aneh seperti itu. Kembali lagi ia mengingat apa yang terjadi pada siang tadi. Jam menunjukkan pukul 22.00. Semua sudah saatnya untuk istirahat malam. Teman-teman Bunga pun langsung bergegas menuju ke kamar tidur. Bunga melihat Mawar dan Melati itu tampak baik-baik saja. Aura hitam dan mistis tampak muncul dari pundak kedua temannya itu. Semua bergegas untuk tidur. Bunga yang merebahkan tubuhnya di tempat tidur pada bagian bawah itu pun tidak langsung terlelap tidur pada malam itu. Tampaknya ia selalu memikirkan hal aneh yang telah menimpa kedua sahabatnya itu. Sementara itu teman-teman yang lain sudah pada mulai terlelap tertidur. 2 jam telah berlalu. Bunga masih belum saja tidur. Jam menunjukkan pukul 00. Hal aneh pun mulai terjadi. Tampak dari sisi timur lorong kamar tersebut muncul kembali tiga sosok aneh. Bunga yang melihat itu pun langsung keringat dingin dan ketakutan. Dari dalam selimutnya ia mengintip ketiga sosok itu, dan tepat di saat ia mengintip, ketiga sosok itu berjalan dan berhenti tepat di tempat tidur si Bunga. Ia pun semakin ketakutan, akan tetapi ketiga sosok itu pun berlalu dari tempat tidur Bunga dan berjalan terus menuju tempat tidur si Mawar dan si Melati. Di saat bersamaan, dari sisi lain di lorong kamar tersebut muncul sosok anak kecil yang sedang berlarian riang gembira di tengah malam yang sudah larut tersebut. Bunga pun makin panik dan ketakutan mendapati keempat sosok aneh yang sedang berkeliaran di lorong tempat tidur asrama itu. Hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi, ayam pun sudah mulai berkokok. Bunga sudah dipenuhi dengan keringat dingin karena ketakutan. Hal aneh kini selalu. Di saat Bunga kembali mengamati keempat sosok itu, tiba-tiba sosok perempuan menoleh ke arah Bunga dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika itu Bunga pun langsung memeremkan matanya, dan tiba-tiba di saat yang bersamaan sosok itu sudah tepat berada di sisi kiri si Bunga. Ketika mendapati situasi tersebut, Bunga pun langsung pura-pura tidur lelap, hingga pada akhirnya ia pun benar-benar tidur lelap saat itu. Hingga pagi pun tiba, ia mendapati teman-teman yang sudah pada bangun semua, dan Bunga sendiri pun terbangun dari tidurnya lalu segera bergegas untuk bersiap ke sekolah. Apa yang terjadi dengan Mawar dan Melati di saat Bunga tertidur lelap? Menantikan kisah lanjutannya di part 10.